Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan yaitu memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial di SD. Next. Baiklah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu memahami metode dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial di SD. Yang pertama yaitu materi definisi, fungsi, serta prinsip pemanfaatan pembelajaran TIK yang akan disampaikan oleh Rizka. Yang kedua yaitu memahami metode yang akan disampaikan oleh Olivia dan teknik pembelajaran TIK berbasis tutorial yang akan disampaikan oleh Vinka. Yang keempat yaitu tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial yang akan disampaikan oleh Muzaki. Yang kelima yaitu contoh media yang digunakan dalam pembelajaran TIK berbasis tutorial yang akan disampaikan oleh Dana Ila. Dan yang terakhir yaitu keunggulan pembelajaran TIK berbasis tutorial yang akan disampaikan oleh Muhammad Muzaki Abdillah. Baiklah, berikut merupakan nama anggota kelompok 5 dari kami. Yang pertama yaitu saya sebagai Rizka Mar'atu Solika dengan NIM akhiran 293. Yang kedua yaitu Dana Ila dengan NIM akhiran 269. Yang ketiga yaitu Muhammad Muzaki Abdillah dengan NIM akhiran 259. Yang keempat yaitu dengan nama Olivia Azimah Putri dengan akhiran NIM 284, yang kelima yaitu Vinka Triwahyuni dengan akhiran NIM 291, dan yang selanjutnya yaitu Merlin Frisa dengan akhiran NIM 296. Definisi pembelajaran berbasis TIK adalah upaya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung proses pembelajaran. Unsur media menggambarkan TIK sebagai jaringan infrastruktur yang menghubungkan pendidik dengan peserta didik, sedangkan unsur pesan menggambarkan konten pembelajaran digital. Yang kedua, yaitu fungsi sistem pembelajaran TIK. TIK memiliki 3 fungsi utama dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat atau tools, mengandung pengertian dalam hal ini perangkat teknologi digunakan sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran, misalnya sebagai alat untuk mengolah kata, mengolah angka, membuat grafik, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan atau sains, mengandung pengertian bahwa teknologi adalah bagian dari disiplin ilmu yang harus dikuasai peserta didik. Misalnya, teknologi komputer menjadi jurusan di sekolah atau adanya mata pelajaran TIK dalam pembelajaran SD di sekolah sehingga menuntut peserta didik untuk menguasai kompetensi tertentu dalam TIK. Yang ketiga, yaitu teknologi sebagai bahan dan alat bantu untuk proses pembelajaran atau literasi, mengandung makna bahwa teknologi berfungsi sebagai bahan pembelajaran, sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai kompetensi tertentu melalui bantuan komputer. Baiklah, yang ketiga yaitu prinsip pemanfaatan sistem pembelajaran TIK menurut Suarsi 2011 mengusulkan kerangka pikir dan 5 prinsip dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, yaitu pemanfaatan TIK dalam pendidikan hendaknya mempertimbangkan karakteristik peserta didik, pendidik, dan ketenaga pendidikan dalam keseluruhan pembuatan keputusan TIK. Yang kedua, yaitu pemanfaatan TIK hendaknya dirancang untuk memperkuat minat dan motivasi pengguna untuk menggunakannya semata guna meningkatkan dirinya baik dari segi intelektual, spiritual, sosial maupun ragawi. Yang ketiga, yaitu pemanfaatan TIK hendaknya menumbuhkan kesadaran dan keyakinan akan pentingnya kegiatan berinteraksi langsung dengan manusia, dengan lingkungan sosial budaya, dan lingkungan alam, agar tetap mampu memelihara nilai-nilai sosial dan humaniora.
dan kecintaan terhadap alam sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, yaitu pemanfaatan TIK hendaknya menjaga bahwa kelompok sasaran tetap dapat mengapresiasi teknologi komunikasi yang sederhana dan kegiatan-kegiatan pembelajaran tanpa TIK karena tuntutan penguasaan kompetensi terkait dalam rangka mengembangkan seluruh potensi siswa secara seimbang. Yang kelima, yaitu pemanfaatan TIK hendaknya mendorong pengguna untuk menjadi lebih kreatif dan inovatif sehingga tidak hanya puas dalam konsumen informasi berbasis TIK. Kelebihan sistem pembelajaran TIK. Kelebihan TIK pada sistem pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Sebagai peralatan untuk mendukung konstruksi pengetahuan, untuk mewakili gagasan belajar, pemahaman, dan kepercayaan, dan untuk organisir produksi multimedia sebagai dasar pengetahuan peserta didik. 2. Sebagai sarana informasi untuk menyelidiki pengetahuan yang mendukung peserta didik, untuk mengakses informasi yang diperlukan, dan untuk perbandingan perspektif, kepercayaan, dan pandangan dunia. 3. Sebagai media sosial untuk mendukung pembelajaran, untuk berkolaborasi dengan orang lain, dan untuk mendiskusikan berpendapat, serta membangun konsensus antara anggota sosial. 4. Sebagai mitra intelektual untuk mendukung pelajar, untuk membantu peserta didik mengartikulasikan dan mempresentasikan apa yang mereka ketahui. 5. Sebagai sarana meningkatkan mutu pendidikan. 6. Sebagai sarana meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pembelajaran. 7. Sebagai sarana mempermudah mencapai tujuan pendidikan. Pengertian tutorial. Tutorial atau tutoring yaitu bantuan atau bimbingan yang bersifat akademis yang dilakukan oleh tutor kepada mahasiswa untuk membantu proses kelancaran belajar mandiri baik perseorangan atau sekelompok yang berkaitan dengan suatu bahan ajar. Yang kedua yaitu manfaat tutorial. Manfaat tutorial yaitu memudahkan para pelajar dalam melakukan pembelajaran, di mana pembelajaran membutuhkan tutorial sebagai pembimbing dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan. Sejatinya, metode tutorial adalah metode pembelajaran dengan mana guru memberikan bahan bimbingan belajar kepada siswa secara individual. Oleh sebab itu, metode ini sangat cocok diterapkan dalam model pembelajaran mandiri seperti pada pembelajaran jarak jauh dengan mana siswa terlebih dahulu diberi modul untuk dipelajari. Nah, keunggulan metode tutorial yaitu siswa memperoleh pelayanan pembelajaran secara individual sehingga permasalahan spesifik yang dihadapinya dapat dilayani secara spesifik pula. Seseorang siswa dapat belajar dengan kecepatan yang sesuai dengan kemampuannya tanpa harus dipengaruhi oleh kecepatan belajar siswa yang lain atau lebih dikenal sebagai istilah self-paced learning. Kelemahan metode tutorial yaitu sulit dilaksanakan pembelajaran klasikal karena guru harus melayani siswa dalam jumlah yang banyak. Jika tetap dilaksanakan diperlukan teknik mengajar dalam tim atau team teaching dengan pembagian tugas di antara anggota tim. Nah, apabila tutorial ini dilaksanakan untuk melayani siswa dalam jumlah yang banyak, diperlukan kesabaran dan keluasan pemahaman guru tentang materi. Pembelajaran tutorial bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada siswa mengenai bahan materi yang sedang dipelajari. Komputer sebagai tutor berorientasi pada upaya dalam membangun perilaku siswa melalui penggunaan komputer, di mana pengoperasiannya yang pertama yaitu komputer menyajikan materi, kedua siswa memberikan respon, yang ketiga respon siswa dievaluasi oleh komputer, yang keempat melanjutkan atau mengulangi tahapan yang sebelumnya. Tutorial dalam pembelajaran berbasis komputer ditujukan sebagai pengganti sumber belajar yang proses pembelajarannya dapat dilakukan melalui teks, grafik, animasi, ataupun audio yang tampak pada monitor, di mana menyediakan pengorganisasian materi, soal-soal latihan, dan pemecahan masalah. Jika respon siswa benar, komputer akan terus berjalan pada pembelajaran berikutnya. Namun, apabila respon siswa salah, komputer akan kembali pada pembelajaran yang sebelumnya. Tahapan pembelajaran TIK berbasis tutorial. 1.
Mode penyajian atau presentasi merupakan bentuk penyajian informasi atau materi yang dibuat. Model umum dari penyajian informasi biasanya menggunakan informasi visual seperti teks, gambar, grafik, foto, dan image yang dianimasikan. 2. Panjang teks penyajian, lack of text presentation. Setiap presentasi harus sesingkat mungkin untuk memberikan tambahan frekuensi interaksi siswa. Selain itu, harus memperhatikan keseimbangan antara teks yang disajikan dengan kemampuan monitor untuk menyajikannya. 3. Grafik dan animasi. Pembuatan grafik dan animasi dalam program yang dibuat ditunjukkan untuk menambahkan pemahaman siswa terhadap materi dan fokus informasi pada materi yang disajikan. Grafik digunakan sebagai informasi analog atau mnemonik sebagai syarat. Grafik dan animasi sangat efektif untuk menambah sistem belajar dengan komputer. 4. Warna dan penggunaannya. Penggunaannya, warna siswa akan berguna untuk menarik perhatian dan memfokuskan siswa. Warna berfungsi sebagai acuan, bukan sebagai bagian yang diutamakan dalam proses pembelajaran. Penggunaan warna dalam program tutorial harus konsisten dengan penggunaan yang umum di lingkungan sekitar. 5. Penggunaan petunjuk. Petunjuk digunakan untuk memandu siswa dalam memberikan arahan tentang apa yang harus dilakukan siswa. 6. Pertanyaan dan jawaban. Question of response. Adanya pertanyaan dalam program tutorial dimaksud agar siswa selalu memperhatikan materi yang dipelajari serta untuk memenuhi sejauh kemampuan siswa untuk meningkatkan dan memahami pembelajaran tersebut. Pertanyaan yang diberikan dapat berbentuk benar, salah, menjodohkan, pilihan ganda, atau dalam bentuk jawaban singkat, sedangkan respon diberikan untuk menganalisis jawaban yang diberikan siswa. 7. Penilaian respon, judging of response. Penilaian jawaban merupakan proses pengevaluasi respon agar feedback dapat diberikan siswa. Fungsi penilaian yaitu untuk mengevaluasi hasil belajar siswa serta membuat keputusan apakah proses belajar dapat dilakukan ke proses berikutnya atau diulang kembali. 8. Pemberian balikan respon, providing feedback about response. Umpan balik diberikan sebagai reaksi terhadap respon yang diberikan siswa. Umpan balik dapat berupa pesan-pesan dalam bentuk teks atau ilustrasi grafik. Umpan balik berfungsi untuk menginformasikan apakah respon yang diberikan siswa tepat atau tidak. Jika respon yang diberikan siswa benar, maka program komputer akan memberikan reinforcement, penguatan. Namun jika respon siswa salah, maka program komputer akan memberikan punishment atau hukuman bahwa respon yang diberikan salah. 9. Pengulangan, remediation. Penyajian materi kembali bagi siswa yang belum memahami materi yang belum dipelajarinya. Prosedur pengulangannya yang paling umum adalah mengulangi informasi yang pernah dipelajari siswa. 10. Segmen pengaturan pelajar. Equalizing lesson segment. Program tutorial pada dasarnya mengikuti pola pembelajaran berprogram tipe basic. Pembagian diatur sebelum dan dibuat dengan menu yang banyak pilihan. 11. Penutup, closing. Penutup pada tutorial dilengkapi dengan ringkasan tentang informasi pembelajaran. Ringkasan dapat berupa poin-poin utama, sebuah paragraf tentang tujuan pembelajaran. Jika program sudah mengumpulkan tentang seluruh data kemampuan hasil belajar siswa, maka direkomendasikan untuk pembelajaran selanjutnya. Pembelajaran berbasis komputer model tutorial dapat dikembangkan dengan menggunakan software Macromedia Flash MX, Delphi, Pascal, Swiss, Director MX, atau program lainnya. Untuk pembelajaran TIK berbasis tutorial. 1. Radio. Pusat Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Pendidikan atau Pustekkom, Kementerian Pendidikan Nasional telah membuat sebuah frekuensi radio yang khusus sebagai media pembelajaran atau sering disebut siaran radio pendidikan. 2. Televisi. Televisi sebagai bagian dari pengembangan TIK juga memiliki peranan penting sebagai media pembelajaran. Namun, jika kita lihat, saat ini penggunaan televisi sebagai media pembelajaran belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari tayangan berbagai stasiun televisi yang lebih banyak memuat sinetron, infotainment, ajang pencarian bakat, dan lain-lain. 3. Telekonferensi. Telekonferensi biasa digunakan dalam pendidikan jarak jauh
yang fungsinya sebagai jembatan komunikasi antara pengajar atau narasumber dengan peserta didik. 4. Komputer atau handphone dan internet. Saat ini banyak sekali platform yang menyediakan media untuk belajar di internet, mulai dari yang berbayar, dan sudah banyak testimoni dari para pengguna seperti Kuiper, Zenius, dan Ruangguru. Kini tengah digandrungi para pelajar, terutama menjelang ujian nasional.